Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat anugerah-Mu, pimpinan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini. Kami hidup dan bernafas, diberi anugerah berkat kebaikan Tuhan. Itu semua adalah kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami. Berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang pria yang sangat tidak sabar. Semakin dia mencoba untuk sabar, dia malah menjadi semakin tidak sabar. Jadi dia memutuskan bahwa dia harus menjauh dari keluarganya untuk belajar bersabar. Pria ini kemudian membangun sebuah rumah kecil jauh di dalam hutan, jauh dari keluarga, jauh dari sahabat dan teman-temannya. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok anak muda sedang melakukan perjalanan di hutan itu dan bertemu dengannya. Anak-anak muda itu takjub melihat ada orang yang tinggal begitu jauh dari dunia luar. Jadi mereka bertanya kepada pria itu, mengapa dia berada di sana sendirian. Pria itu berkata bahwa dia ada di sana untuk belajar bersabar. Mereka pun kembali bertanya, sudah berapa lama pria tersebut berada di dalam hutan? Dan pria itu menjawab, sudah 5 tahun. Para anak muda ini lanjut bertanya, kalau tidak ada orang di sekitarmu yang mengganggumu, bagaimana kamu tahu kalau kamu sudah sabar? Mendengar itu sang pria tersebut kesal, lalu mengusir mereka semuanya dengan penuh amarah. Waktu menyendiri selama 5 tahun, ternyata tidak mengubahnya menjadi orang yang sabar. Saudara yang dikasih Tuhan, kesabaran yang sejati akan nampak ketika kita sanggup menghadapi situasi sukar dan orang-orang yang sulit dalam kehidupan kita. Dan kesabaran yang sejati itu hanya akan kita bisa dapatkan di dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Dalam Kolose pasal 1 ayat 11 ini tertulis, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat ini merupakan bagian dari doa Rasul Paulus bagi orang-orang percaya yang ada di Kolose. Secara khusus dalam doa ini terdapat permintaan agar mereka menerima kuasa Tuhan dalam hidup mereka secara khusus, agar mereka dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun, sehingga mereka mampu bertahan menghadapi berbagai kesulitan tanpa gagal. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan ketekunan. Ini merupakan sifat yang kita perlukan sebagai orang-orang yang percaya. Allah itu tekun dan kita pun harus tekun. Selain tekun, jemaat di Kolose juga didoakan agar dapat menanggung segala sesuatu dengan sabar. Kuasa Tuhan memberikan kesabaran. Kesabaran adalah bagian dari buah roh, sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dan kesabaran ini merupakan bagian yang penting dari kedewasaan rohani kita. Kita perhatikan saudara bahwa kuasa Tuhan bukan hanya berkaitan dengan soal-soal mujizat, kesembuhan, atau pertolongan ajaib dari suatu masalah. Tapi kuasa Tuhan yang terutama berkaitan dengan perubahan sifat dalam diri kita menjadi semakin sempurna, mentransformasi hidup kita, dan mengubahnya menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita sabar dalam menghadapi dan menanggung segala perkara. Dalam hal kesabaran dan ketekunan,
Kita perlu berdoa dan minta kekuatan serta kuasa Tuhan agar dimampukan untuk menjadi pribadi yang tekun dan pribadi yang sabar dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara kita yang tidak sabar menghadapi anggota keluarga kita sendiri, tidak sabar menghadapi pasangan hidup kita, yaitu istri atau suami kita, tidak sabar menghadapi teman-teman di kantor, di tempat studi atau dalam pelayanan, tidak sabar menghadapi masalah dan pergumulan hidup, mari minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan mau melimpahkan kuasa-Nya kepada kita, supaya kita mampu menghadapi semuanya dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami pengertian untuk kami bersabar, bertekun dalam segala perkara. Dan kami mengerti bahwa kesabaran, ketekunan itu hanya dapat kami miliki dengan memohon kepadamu, berpaut kepadamu, senantiasa hidup seturut kehendak firman-Mu. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu kekuatan Roh-Mu ya Tuhan. Kami perlu otoritas kuasa-Mu ya Tuhan atas hidup kami, supaya kami berubah. Ubahkan kami Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sabar, yang tekun, dalam menghadapi dan menjalani segala macam situasi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan menolong kami menjadi semakin diubahkan, dibentuk, semakin sempurna seperti yang Tuhan mau. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpinlah hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan selalu menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama kami. Kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jawaban, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karuniakan kami hikmat dan karunia-karunia Roh-Mu untuk kami pakai dalam melayani sesama kami, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk semakin menjadi pribadi yang sabar, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.